Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabihis, NIM 220566, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan perencanaan MSDM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan MSDM, yaitu untuk memenuhi tugas MK perencanaan MSDM yang diampu oleh dosen Pak Rafli SNMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen sumber daya manusia dengan materi yang berjudul perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Nah, apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Nah, tujuan perencanaan SDM ini yaitu yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Selanjutnya, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit informasi lain. Langkah-langkah perencanaan SDM. Analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Terus yang kedua ada peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga ada penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Selanjutnya analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yang kelima ada penentuan dan implementasi program. Oke, lalu ada peramalan kebutuhan. Peramalan kebutuhan yaitu aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM. Nah, lalu kita akan belajar 3 penyebab permintaan sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor eksternal, faktor organisasional, yang ketiga ada faktor angkatan kerja. Oke, yang pertama ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini yang pertama yaitu ekonomi. Nah, ekonomi itu berhubungan dengan kebutuhan ekonomi dari masing-masing pihak. Yang pertama ada pihak perusahaan. Pihak perusahaan itu kan pasti pengen ekonomi perusahaannya tuh naik, makanya perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai potensi. Lalu dari segi pihak dari calon sumber tenaga kerja, nah mereka kan juga membutuhkan sesuatu untuk menunjang ekonomi mereka. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada sosial, politik, hukum. Nah, di sini sosial itu salah satu contohnya yaitu misalkan ada perusahaan di suatu daerah dan perusahaan tersebut memegang peran sosial, yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk daerah tersebut. Lalu yang ketiga ada teknologi. Nah, di sini teknologi yang dimaksud yaitu perusahaan membutuhkan orang yang ahli di bidang teknologi tertentu. Lalu yang terakhir ada pesaing. Nah, di sini persaingan antar perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan mau bersaing, maka perusahaan juga harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor organisasional.
Nah, di sini yang pertama ada rencana strategik. Rencana strategik perusahaan yaitu perusahaan mempunyai strategi masing-masing terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Lalu anggaran. Anggaran di sini tidak cuma gaji karyawan ya, tetapi tentang semua kegiatan sumber daya manusia terkait dengan efisiensi. Jadi bagaimana program-program dilaksanakan sebaik mungkin agar anggaran pun juga tidak terbuang sia-sia. Lalu ada ramalan penjualan dan produksi. Jadi ramalan penjualan itu misalkan perusahaan akan meramalkan atau merencanakan penjualan di suatu daerah tertentu. Nah, berarti manajer SDM perusahaan harus meramalkan butuh berapa sumber daya yang harus diperlukan terkait dengan marketing dari produk yang akan dipasarkan. Lalu ada perusahaan baru. Nah, di sini tentu ya perusahaan baru pasti membutuhkan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada desain organisasi dan jabatan. Nah, faktor di sini yaitu angkatan kerja, misalkan ada yang pensiun, lalu yang ada tingkat di bawahnya itu mendapat promote untuk mengisi jabatan yang ada di atasnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada faktor angkatan kerja. Nah, di sini faktor angkatan kerja yaitu alasan-alasan seseorang itu berhenti bekerja karena ada beberapa faktor. Yang pertama ada pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Semua itu pasti membutuhkan pengganti. Nah, pengganti itu makanya terjadi permintaan sumber daya manusia. Lalu sumber rekrutmen itu bisa berasal dari eksternal dan internal. Yang pertama, rekrutmen eksternal adalah proses mencari kandidat atau karyawan di luar perusahaan. Cara ini biasanya dilakukan dengan memasang iklan lowongan pekerjaan pada tempat-tempat tertentu atau website. Proses rekrutmen ini adalah yang paling banyak dipertimbangkan oleh HRD atau perekrut ketika mereka diminta untuk mencari kandidat karyawan untuk mengisi posisi pada perusahaan. Kelebihan rekrutmen secara eksternal. Nah, di sini kelebihan rekrutmen secara eksternal yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk menemukan kandidat dengan kemampuan, skill, dan pengalaman yang mampu mengembangkan perusahaan. Hal ini karena rekrutmen eksternal bisa menjangkau lebih banyak orang hingga lebih dari 3 juta orang yang membutuhkan pekerjaan dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Lalu yang kedua, dengan jangkauan yang lebih luas, rekrutmen eksternal mendatangkan orang dengan kelompok usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Rekrutmen eksternal juga bisa mendatangkan orang yang berasal dari kompetitor, sehingga perusahaan bisa menggunakan karyawan untuk membuat perkembangan bisnis atau inovasi yang berbeda dari kompetitor. Lalu, lebih banyak orang dari luar yang bekerja untuk perusahaan bisa memberikan suntikan ide baru dan juga semangat yang baru. Nah, adapun kelemahan dari rekrutmen secara eksternal yaitu melakukan rekrutmen secara eksternal membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak jarang Anda harus menyewa tim marketing untuk membantu memasarkan iklan rekrutmen sehingga bisa menemukan kandidat yang tepat. Lalu, selain dari biaya, rekrutmen eksternal juga membutuhkan waktu yang lebih lama dari proses rekrutmennya. Hal ini termasuk dalam screening lamaran, melakukan serangkaian tes dan wawancara sebelum memilih kandidat yang dirasa sesuai. Lalu, meskipun sudah mendapatkan kandidat yang sesuai, kandidat tetap membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan suasana perusahaan sebelum akhirnya bisa bekerja dengan baik. Nah, itu tadi kelebihan dan kelemahan rekrutmen secara eksternal. Selanjutnya, rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan. Nah, kebalikan dari rekrutmen eksternal, rekrutmen internal yaitu mencari kandidat yang sesuai untuk mengisi posisi yang kosong dari orang-orang yang berada dalam perusahaan. Meskipun tidak selalu dipertimbangkan oleh HRD, namun rekrutmen internal ternyata masih banyak digunakan di dalam perusahaan hingga 15-20%.
Nah, kelebihan rekrutmen internal itu yang pertama, rekrutmen internal tidak membutuhkan dana sebanyak rekrutmen eksternal. Hal ini karena Anda tidak perlu mempublikasi secara luas tentang iklan rekrutmen yang sedang berjalan. Lalu, proses rekrutmen internal juga lebih cepat daripada rekrutmen eksternal. Karena perusahaan sudah mengetahui pribadi orang dalam perusahaan dan juga mengenali cara kerja mereka. Lalu selanjutnya, rekrutmen internal juga mempunyai risiko rendah bila seseorang tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaannya, sehingga bisa dipastikan bila kandidat yang dipilih sudah bisa bekerja dengan baik. Lalu, melakukan rekrutmen internal juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan talenta karyawan dengan cara mempromosikan mereka pada posisi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada kelemahan rekrutmen secara internal. Meskipun sekilas rekrutmen internal nampak bagus, namun proses rekrutmen ini juga tidak lepas dari kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah perusahaan mungkin mempunyai kandidat yang terbatas untuk skill yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Misalnya dalam perusahaan ada 10 orang staf, sehingga sangat mungkin bila tidak ada satupun mereka yang bisa mengisi posisi kosong. Selain itu, karyawan lama juga mungkin tidak membawa perubahan apapun terhadap perusahaan dan hanya bekerja seperti biasanya. Hal ini karena kurangnya perbedaan dalam perusahaan sehingga tidak ada ide baru yang muncul untuk memberikan perubahan positif pada perusahaan. Nah, itu tadi kelebihan dan kelemahan rekrutmen secara internal.